Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Selamat kembali menyaksikan program podcast TV Show bekerjasama dengan UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, di mana kita akan membahas berbagai macam hal yang menyajikan informasi dan juga inspirasi serta motivasi. Dan tentunya akan menghadirkan berbagai macam narasumber yang ahli dan kompeten di banyak bidang. Kali ini kita akan membahas topik mengenai seputar dunia arsitektur, yaitu dengan tema mendulang prestasi melalui arsitektur UMJ bersama dengan Kaprodi dari Fakultas Teknik UMJ dari program studi arsitektur Fakultas Teknik UMJ, yaitu Ibu Vinta Lisimia STMT. Assalamualaikum Ibu Vinta. Waalaikumsalam Mbak Vini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ibu, ini kita akan membahas mengenai seputar dunia arsitektur ya Bu ya. Siap. Nah ini kan arsitektur ini adalah ilmu, kalau saya tidak salah nih Bu ya, ilmu ataupun seni tentang merancang ataupun membangun suatu bangunan ya Bu. Benar Bu? Kalau salah mohon maaf nih Bu. Benar kok. Benar. Nah ya ini nih sekarang nih lagi happening ya Bu ya. Nah ini apa sih Bu sebenarnya esensi dari mempelajari ilmu arsitektur? Mungkin mudahnya apa sih pentingnya mempelajari ilmu arsitektur gitu? Kenapa kita harus perlu nih tahu ilmu arsitektur begitu Bu? Ya baik. Kalau misalnya dari sudut pandang saya atau yang selama ini saya alami, belajar ilmu arsitektur itu sebenarnya sifatnya atau fungsi tujuan utamanya itu adalah membantu dalam mendesain ruang ya, tata ruang sebenarnya. Jadi bagaimana kita misalnya mau menempatkan, kalau misalnya kebanyakan kan mungkin berpikirnya mau bikin rumah tinggal, perlu pakai arsitek atau enggak kan seperti itu. Sebenarnya tidak ada keharusan ya, saya nggak mewajibkan, oh kalau mau bikin rumah tinggal harus ada arsiteknya, tidak harus. Biasanya the next level of buat rumah impian. Biasanya kalau misalnya misal mau bangun rumah impian, biasanya baru mencari jasa arsitek. Tapi tidak ada keharusan bahwa kalau misalnya kita mau membangun rumah itu harus ada jasa arsitek. Cuman karena fungsi arsitek di sini itu sebenarnya adalah membantu menata ruang. Kalau misalnya yang ingin berminat membangun rumah sendiri, misalnya kok cukup memahami dengan keinginannya sendiri dan bisa menerjemahkan ke dalam, oh ruang ini saya maunya letaknya di depan, atau misalnya kamar tidurnya di belakang dan lain sebagainya, dan merasa nyaman dengan yang dihasilkan, tidak masalah gitu. Tidak perlu memakai jasa arsitek dan misalnya percaya diri dengan saya mau bikinnya kayak gini, silahkan. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya mau sendiri tidak apa-apa, tapi akan lebih baik sebenarnya kalau misalnya meminta bantuan arsitek. Kenapa? Karena dari arsitek kita kan istilahnya udah diajari gimana cara bikin ruangan yang ideal, menempatkan ruang, sesimpel menempatkan ruangnya. Kayak misalnya kamar tamu itu mau di samping atau di belakang atau di atas atau di mana gitu. Itu tuh iya. Ya, terus kayak misalnya dapur itu mau di depan atau di belakang atau di samping atau di mana. Nah, itu di keilmuan arsitek dipelajari gitu. Jadi kalau misalnya mau mendesain sendiri nggak apa-apa, cuman dengan catatan bahwa sadar bahwa nanti hasilnya akan seperti apa, dan kalau misalnya merasa nyaman silahkan gitu. Jadi kami nggak membatasi bahwa oh nggak boleh harus pakai arsitek. Kalau misalnya mau dibantu, tapi akan lebih ideal memang kalau misalnya dibantu, karena nanti kami akan membantu mengarahkan dan memberi pertimbangan. Oh bapak atau ibu kalau mendesain rumah dapurnya jangan ditaruh di depan misalnya, karena oh ini kan dapur kan istilahnya tuh area untuk masak dan lain sebagainya, ada asap misalnya kan kurang elok mungkin ya kalau misalnya diletakkan di depan. Mungkin ya mungkin kita juga akan melihat aneh ya, misalnya ada pintu tamu, pintu rumah, pintu utama rumah, terus dia sejajar dengan pintu dapur. Nah itu pasti aneh kan, terasa. Nah kalau arsitek itu pasti sudah dilatih bahwa ini harusnya nggak seperti ini. Nanti mungkin akan sampai bisa memberikan rekomendasi, oh mungkin nggak apa-apa kalau mau dapurnya di depan, tapi mungkin pintunya agak dimundurkan biar agak tersembunyi misalnya dan lain sebagainya. Jadi peran arsitek yang utama itu mungkin seperti itu. Jadi kalau bisa memberikan rekomendasi, atau kalau misalnya mau menyerahkan langsung ke arsiteknya, ya pokoknya saya mau ruangnya yang nyaman gitu, nanti bisa langsung diterjemahkan oleh arsiteknya. Jadi tergantung Bapak Ibu kayak mau membutuhkan bantuannya itu sejauh apa gitu, apakah cuma sekedar ini udah benar belum, boleh, atau misalnya ya udah saya maunya kayak gini aja rumahnya, atau misalnya ruangnya nyaman atau enggak,
terserah arsiteknya mau mendesain kayak gimana, itu juga bisa. Gitu. Ya, Baik, gitu. Ya. Ya. Jadi ada hal-hal yang detail yang diketahui Iya, arsitektur tentu. ya. Ada Baik. pertimbangan-pertimbangannya. Pertimbangan. Iya. Baik. Nah, tapi terkait dengan merancang ataupun membangun bangunan, ini maaf nih Bu ya. Ya. Ini kan tadi kan bisa juga dipelajari dengan secara otodidak ya. Berarti Bisa, dalam artian bisa. nih mohon maaf misalnya abang-abang yang membantu membangun nih. Mungkin ada juga nih dia sering datang ke pameran rumah ataupun mungkin juga datang berkunjung ke rumah saudara kerabat ya, terus terinspirasi, oh bisa nih bikin kayak gini sendiri gitu kan. Iya. Itu kan secara otodidak gitu. Tapi kan tadi dia arsitek lebih mempelajari tadi kayak misalnya letak dapurnya gitu. Tapi jadi intinya membedakan tuh apa nih? Misalnya kita bisa tahu nih mungkin wah ini ternyata misalnya abang bangunan nih atau mungkin dengan dia pengalaman otodidak bisa, tapi mungkin oh yang ini arsitek gitu dengan keilmuannya lebih menguasai ini, jadi sehingga orang memutuskan oh udahlah saya kalau benar-benar mau bikin rumah yang bagus saya pilih pakai jasanya si B nih yang arsitek gitu. Oke. Itu gimana? Jadi gini, kalau yang membedakan belajar otodidak dengan minta bantuan arsitek, kalau misalnya mau otodidak membangun rumah sendiri, ya ini tentunya harus dipahami bahwa membangun rumah sendiri itu dengan asumsi bahwa pemahaman yang memilih membangun sendiri itu sudah memahami bahwa nanti ruang yang tercipta seperti ini. Kalau misalnya sudah terbangun, kemudian menemukan, aduh ini kok ternyata tidak nyaman, nah itu berarti tanggung jawabnya sih yang otodidak itu tadi, gitu ya. Tapi bangunan ya. Maaf ya. Tapi kan kalau misalnya, misal dengan bantuan arsitek, maka akan ada proses diskusi. Ini nanti ada kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Nah itu sifatnya membantu di situ. Dan itu sebenarnya itu kalau misalnya untuk orang awam itu mungkin nggak akan terasa. Tapi kalau misalnya kita benar-benar berniat membangun rumah sendiri ya, itu kan kita pengennya, aduh ini kalau bisa sampai seumur hidup, sampai kita misalnya punya anak cucu rumahnya di sini. Nah itu ya kalau misalnya jangka lama ya kan, apalagi permanen, ya akan lebih baik kalau misalnya kita minta bantuan ke yang memang ahli gitu. Ya kalau misalnya nanti otodidak, ya pokoknya saya nggak melarang sih sebenarnya kalau otodidak. Tapi kalau saya pribadi lebih nyaman kalau misalnya minta pendapat lah ya istilahnya, atau misalnya ini udah bagus atau belum, ini udah cocok atau belum. Nah nanti arsitek bisa mengarahkan atau membantu, oh misalnya kayak gini. Kalau misalnya nggak cocok nanti juga pasti akan didiskusikan sih dengan klien misalnya maunya seperti apa, nanti kita coba akomodasi. Jadi sebenarnya lebih nyaman kalau misalnya ya lebih nyaman dan lebih memudahkan, tenang ya, lebih memudahkan, lebih terpercaya. Iya. Baik ya, karena lebih berkredibel tentunya. Iya, karena ya memang kita 4 tahun kalau pendidikan arsitek kan 4 tahun ya. Pendidikan sarjana arsitek 4 tahun ya kita belajarnya ya cuman di situ-situ aja, gimana ruang yang nyaman, kalau naruh di sini gimana. Sebenarnya kalau saya tekankan ke mahasiswa sendiri, desain itu nggak ada yang salah. Desain itu cuman layak atau tidak layak. Jadi nggak ada yang tidak bisa dibangun gitu, nggak ada. Mau bangun kayak misalnya kamar tidur di depan, boleh silahkan. Tapi pertanyaannya layak atau tidak layak, udah gitu aja. Iya. Baik. Nah, Bu Vindra, ini termasuk juga ketika misalnya kita ingin membeli rumah nih, misalnya saya ingin beli rumah, di arsitektur itu belajar juga nggak sih, misalnya minimal tuh tempat tinggal yang tepat tadi atau ideal, termasuk dari segi luasnya itu berapa sih gitu. Jadi misalnya budgetnya segini, berarti dengan budget segini saya beli rumah tuh sebenarnya ukurannya tuh berapa sih gitu. Ya kalau ideal, kalau saya nggak salah ingat ya, karena saya lupa ingat angkanya. Tapi kalau saya nggak salah ingat, misal kita mau membeli rumah ya, istilahnya apa ya, perbandingan atau rasio yang tepat itu seenggaknya untuk satu, ini sebenarnya nggak cuma rumah sih, pokoknya satu orang itu kalau misalnya mau membeli hunian, misalnya kamar kosan lah atau apapun, itu idealnya dia sekitar 9 meter persegi. Jadi kalau misalnya mau membeli rumah, misal keluarga isinya 4 orang, maka carilah luas rumah yang misalnya 4 kali 9 minimal. Ya minimal. Itu itu seenggaknya untuk menjamin kenyamanan gitu. Meskipun kalau misalnya di atas dari 9 meter persegi per seorang juga lebih nyaman gitu. Cuman kalau ya itulah batas kenyamanannya. Kalau yang berlaku umum itu satu orang setidaknya 9 meter persegi. Berarti dulu pernah ada program pemerintah rumah
SSS itu ya Bu ya, rumah sangat sederhana sekali. Iya, Mungkin iya, itu iya. terpacu mengacu dari situ iya, ya. karena ya mungkin karena pertimbangannya kan program pemerintah memahami bahwa masyarakat ini belum mampu belum mampu misalnya beli rumah yang besar terus habis itu nanti harganya mahal. Tapi kan pasti ada batas bawah ya. Kalau misalnya kita mau desain rumah luasannya itu berapa sih minimal. Nah, itu batas bawahnya itu ditentukan berdasarkan itu seenggaknya tiap orang punya luasan 9 meter persegi untuk nyaman bergerak. Nyaman bergerak gitu. ya, oke. Jadi nggak terlalu, dia lagi. Iya. Gitu, oke. Iya. Nah, terus untuk dunia arsitek ataupun arsitektur ini biasanya ini orang-orang yang mempelajarinya atau mahasiswanya identik dengan membawa seperti kertas terus ada gambar-gambarnya gitu ya. Iya. Nah, apakah untuk jadi mahasiswi jurusan arsitektur itu pertama harus jago gambar, harus jago matematika atau jago fisika atau nggak harus sih? Apalagi sekarang kan zamannya digital nih gitu. Tapi boleh simpen dulu ya Bu jawabannya. Oh iya, baik. Karena kita akan bahas di segmen selanjutnya karena kita lihat dulu nih pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show bersama UMJ. Kali ini kita membahas seputar dunia arsitektur, yaitu tepatnya mendulang prestasi melalui arsitektur UMJ bersama dengan Ibu Vinta, Kaprodi dari jurusan arsitek ya Bu ya. Nah, Ibu itu tadi Bu identiknya biasanya nih mahasiswa jurusan arsitek itu bawa kertas seperti kertas transparan, gambar gitu ya. Nah itu memang harus wajib walaupun sekarang ada teknologi ya, mungkin ada aplikasi gitu ya. Dan biasanya kan ada hitung-hitungannya juga, tadi kan detail kata Ibu untuk jendela, dapur gitu. Berarti kan matematika atau fisika juga diperlukan nggak sih? Gimana Bu? Oke, saya coba jawab ya. Kalau untuk matematika mungkin kita butuhnya cuma pemahaman matematika dasar aja, kayak misalnya kalau 4 kali 5 meter itu kalau misalnya diskalakan di gambar itu skala 1/100 jadinya berapa sih? Jadi skala, pakai skala ya? Jadi skala, itu paling kayak matematika dasar. Terus habis itu kalau misalnya luas lantai 1 itu 100 meter persegi, luas lantai 2 itu 200 meter persegi, berapa total luas bangunan? Nah itu kan cuma penjumlahan ya, jadi kayak cuman matematika cuman simple aja. Mungkin skill yang perlu diasah itu kalau untuk arsitek adalah visualisasi dalam artian gini, kalau arsitek tahun pertama, tahun kedua itu pasti lebih ditekankan menggambar pakai tangan, karena di situ wajib adalah harus belajar pakai tangan, karena di situ adalah pondasi, istilahnya kalau 4 tahun pendidikan arsitektur, tahun pertama ke tahun kedua itu kita membangun pondasi pemahaman atau membangun pondasi pola pikirnya si mahasiswa ini untuk memahami kalau saya narik garis itu kira-kira garisnya jadi dinding 3 meter, jadi istilahnya beda lantai cuman 30 cm, atau cuman ini garisnya cuman beda bahan, yang satu yang kirip bahan kerikil, yang satunya bahannya cuma pasir. Nah, jadi di situ dilatih bagaimana kalau misalnya saya menarik garis itu harus sudah ada pemahaman di kepala. Oh, ini dinding 3 meter. Oh, ini teras tingginya 30 cm. Oh, ini tangga misalnya, atau ini cuman sekedar beda tekstur. Nah, itu PR terbesar di tahun pertama kedua itu adalah memahamkan itu, karena kalau yang saya alami ya, semua mahasiswa baru itu nggak ada yang memiliki skill langsung visualisasi 3 dimensi gitu, nggak bisa. Ya. Sedangkan kalau arsitek, misal kita menggambar denah ya, kalau misalnya arsitek kan biasanya bermain dengan gambar denah rumah lah. Denah 2 dimensi. Denah 2 dimensi. Ya. Nah itu di arsiteknya harus sudah terbayang bentuk 3 dimensinya. Kalau untuk orang awam mungkin akan dibantu, misal kita kayak jalan-jalan kan sering ya, kayak ada yang ini ya? Ada ya pameran rumah, terus nanti dikasih selebaran dan lain sebagainya. Tapi kan kita nggak kebayang, paling cuma ngelihat ruangnya. Oh, kayaknya ini nyaman, kayaknya nggak nyaman dan lain sebagainya. Atau mungkin nanti cuma dilihat tampak rumahnya kayak gini. Kadang-kadang ada yang sampai ada maket modelnya gitu. Nah itu mungkin akan membantu. Tapi kalau arsitek tidak ada bantuan maket seperti itu. Justru tugasnya arsitek itu adalah membuat maket gitu. Nah, bagaimana membuat maket di sini itu harus udah terpikir. Denahnya seperti ini, oke, jadi 3 dimensinya seperti ini, gitu. Nah, itu sebenarnya memang kalau sekarang sudah ada bantuan software, ya, sudah ada bantuan software. Misal menggambar denah, terus nanti jadinya 3 dimensinya seperti ini. Tapi kan kembali ke tujuannya software itu kan sebenarnya membantu manusia.
ya. Iya. Jadi tetap yang harus punya skill yang basic, yang punya kuasa untuk menentukan ini seperti ini dan lain sebagainya, itu tetap si manusianya. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan software aja, nanti jatuhnya ya mungkin kalau sekarang mungkin banyak artificial intelligence dan lain sebagainya. Ya itu tapi ya harus dipahami juga artificial intelligence itu sebenarnya tidak masalah, cuma kita harus pandai-pandai memahami bahwa ini tuh fungsinya bukan untuk menggantikan manusia tapi membantu gitu. Jadi tetap harus punya basic skill dasar itu. Nah, itu yang dilatih mungkin melalui pendidikan arsitektur 4 tahun. 4 tahun itu ya, baik. Jadi skill ataupun ide original dari mahasiswanya atau orangnya itu arsitekturnya itu tetap lebih istimewa ya, lebih berharga dan tenang, nggak kalah sama artificial intelligence. Iya, tentu saja. Baik ya. Nah, itu kan tadi arsitektur itu kan seni merancang membangun ya. Berarti dalam banyak kasus juga ada yang tadinya rumahnya sudah rapuh dan tidak terawat, kemudian dijual misalnya terus dibeli lagi dan dibangun dengan jasa arsitektur bisa berubah sedemikian rupa sehingga bagus sekali gitu kan. Nah, arsitektur itu berarti kan harus kaya akan ide ya Bu. Itu gimana untuk merangsang ide, tiba-tiba kita suka melihat ada bangunan, wow bentuknya bagus sekali, bahkan sepertinya nggak terfikirkan ya, luar biasa sekali idenya gitu. Jadi memang kalau misalnya kita kuliah arsitektur itu nggak bisa hanya di dalam kelas aja. Ini yang perlu dipahami bahwa kuliah arsitektur itu nggak bisa hanya di dalam kelas. Kita itu perlu istilahnya memperkaya. Kalau diumpamakan di pikiran kita itu ada perpustakaan, maka pikiran dari tiap mahasiswa arsitektur itu ada perpustakaan yang menyimpan kayak model-model atau misalnya model-model bangunan kayak gimana, terus habis itu kombinasi warna atau misalnya kombinasi tekstur. Di situ ada perpustakaannya di dalam pikiran dari masing-masing mahasiswa. Nah, cara mengisi perpustakaannya tentu saja nggak cukup dengan penjelasan di depan kelas, itu nggak akan nangkap mereka. Harus pasti pembelajaran yang paling efektif itu adalah ayo kita ke lapangan. Terus nanti kamu coba jelaskan, harus diminta menjelaskan, karena kalau cuma lihat itu nggak akan ada bedanya dengan non mahasiswa arsitektur. Itu kalau cuma lihat ya udah cuma ngelihat aja. Tapi yang harus dilakukan mahasiswa arsitektur adalah melihat dan coba menganalisis kenapa sih ini menarik. Oh iya, di penjelasannya ya. Itu jadi harus dianalisis nih kenapa bentuknya meliuk-liuk seperti ini. Kenapa ini menarik? Kemudian kayak kalau misalnya pergi ke mall kayak gitu, gimana sih nyari pintu masuknya? Nah, itu tuh harus bisa merasakan pintu masuk itu kurang lebih diarahkannya dengan misalnya ada semak-semaknya atau misalnya ini ada alur jalannya dan lain sebagainya. Nah, itu kan bahasa-bahasa arsitek ya. Kalau misalnya kayak parkir terus tanda panah, nah itu bukan bahasa arsitek itu. Jadi bahasa to the point ya, ketahuan bukan arsitek ya. Jadi kalau ada bahasa filosofinya ada pelajarannya seperti itu. Jadi mahasiswa atau belajar arsitektur itu ya harus sering-sering jalan-jalan karena harus memperkaya itu perpustakaan mereka tentang kenapa ini menarik, terus bentuk-bentuk yang menarik kayak gimana, tekstur-tekstur yang menarik seperti apa, warna yang cocok seperti apa. Terus nanti kalau misalnya warnanya ada keserasian, senada begitu. Kayak gitu. Terus nanti bisa mereka terapkan ke dalam desain mereka. Kalau sebenarnya biasanya terlihat sih karena kita biasa bersinggungan dengan mahasiswa ya, membimbing mahasiswa lah ya, akan terlihat bahwa ini mahasiswa ini itu misalnya dia bisa memahami desain yang bagus itu seperti apa dengan mahasiswa yang kurang peka istilahnya. Kalau saya umpamakan tuh kurang peka terhadap ini desainnya udah bagus, ini belum cocok kayak gitu. Nah, itu mungkin kayak fungsi dosen di situ lebih banyak lagi bahwa coba kamu seperti ini, jadi mendorong mahasiswanya untuk diolah lagi jadi didorong terus mahasiswanya. Tapi ada juga mahasiswa yang ini udah bagus. Kenapa? Karena mungkin dia udah sering melihat dan dia bisa mempelajari ini bagus, ini kurang bagus gitu. Jadi udah terbangun tuh ya untuk merangsang ide-ide kreatifnya. Benar. Berarti sebenarnya nggak usah takut juga dong idenya dicuri ya, karena setiap orang punya originalitas ide itu. Tentu. Jadi kalau misalnya kita mendesain bangunan, misal tadi kayak kasus otodidak gitu ya, misalnya ini saya pergi ke rumah saudara terus saya pengen bikin rumah yang sama persis, itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya
misal kafling ya, lahan kafling terus luasnya sama persis. Kalau hadapnya beda, itu nanti tatanan ruangnya bisa beda. Hadap utara apa selatan itu beda lagi. Itu beda. Nanti hadap barat, nah itu beda lagi. Apalagi kalau misalnya bedanya, oh ini nggak lebar, yang punya saudaranya lebar depannya itu 9 meter, punya saya cuma 8,5. Nah itu udah beda lagi. Nggak bisa sederhana. Ya udah dipotong aja setengah meter. Itu nggak bisa. Nanti malah jadi cepat ini, rusak, perbaikan lagi, renovasi lagi. Gitu. Oke. Pantes Bu, ini di media sosial tuh suka pernah ada yang viral, jadi rumah bangunan tapi bentuknya tuh lucu, jadi kayak wastafel kebalik gitu. Terus tangga jadi asal tangga aja gitu, nggak jelas ini motivasinya kemana, maksudnya apa nih tangganya seperti itu gitu ya. Itu berarti tuh nggak pakai jasa arsitektur. Ya mungkin. Iya. Banyak sih kalau misalnya ya tadi seperti saya bilang, kalau desain itu sebenarnya nggak ada yang salah, tidak ada yang tidak bisa dibangun, semua bisa dibangun dan nggak ada yang salah. Cuma pertanyaannya ya itu tadi, layak atau nggak layak aja. Iya. Baiklah, pentingnya mempelajari ilmu arsitektur gitu. Nah, tadi kan ada tentang desain-desain juga ya Bu ya. Nah, terus kita kan sekarang juga lagi happening nih desain interior ataupun eksterior. Nah, itu apakah juga yang termasuk dipelajari dalam lingkup ilmu arsitektur gitu? Apakah seorang arsitek juga nanti akan bisa mengurusi desain desain interior gitu, atau beda, atau apa nih perbedaannya begitu Bu? Tapi kita akan bahas nanti ya Bu ya. Kita simpen dulu biar makin penasaran. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami. Tapi kita lihat dulu nih yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show bersama dengan UMJ. Nah, kita masih membahas seputar dunia arsitektur nih ya, Bu Vinta ya. Jadi kalau arsitektur itu keilmuannya, arsitek itu orangnya ya. Benar. Orangnya, jalannya. Baik, nah tadi kalau seperti itu tuh biasanya yang sekarang lagi happening ini, kalau rumahnya kecil tapi rumahnya dengan lahan terbatas tapi bisa dimaksimalkan jadi sedemikian rupa, banyak manfaatnya gitu. Biasanya kan desain interior gitu, desain eksterior. Nah itu kaitannya dengan arsitek gimana Bu? Kalau di arsitek sendiri sebenarnya mempelajari juga ya desain interior. Kalau cuman mungkin fokus keilmuan arsitek itu sebenarnya lebih menata ruang, jadi kayak hubungan antar ruangnya. Nah kalau desain interior itu dalam skala yang lebih kecil, jadi fokus per ruangnya. Kalau arsitek antar ruang, kalau desain interior per ruangnya. Jadi kalau desain interior itu mungkin tantangannya kayak, saya punya ruangan ukurannya segini, gimana caranya biar nggak terkesan sempit ya. Kayak misalnya tadi contohnya rumah ya, rumah yang kecil-kecil tapi bisa kayak dari luar kelihatan kecil tapi begitu estetik, di dalam kelihatan bagus gitu. Nah itu mungkin lebih banyak perannya di desain interiornya. Jadi gimana memaksimalkan ruang yang sebenarnya itu sempit-sempit, kecil-kecil tapi bisa maksimal secara fungsi dan secara estetik juga menarik gitu loh. Jadi enak untuk ditempatin. Nah kalau di ilmu arsitek sendiri memang mempelajari tapi tidak akan sedalam, karena keilmuan desain interior sendiri itu dia ada pendidikannya ya. Ada pendidikannya sama kurang lebih 4 tahun juga ya, lebih spesifik. Jadi 4 tahun itu akan mempelajari murni hanya mendesain ruang itu seperti apa. Kalau arsitek ya ada memang mempelajari desain interior, tapi mungkin nggak akan sedalam kalau misalnya menempuh pendidikan yang khusus desain interior gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau misalnya kita bicara lulusan arsitek, nggak semuanya itu akan bekerja sebagai arsitek sebenarnya ya. Jadi karena arsitek itu banyak cabangnya, ada yang misalnya jadi arsitek, ada yang misalnya jadi seringnya di proyek-proyek gitu. Jadi kerja di kontraktor lah, atau sebagai manajemen proyek lah yang membantu proses konstruksi dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang misalnya dia lebih senang berkecimpung di bidang desain interior, itu juga ada. Jadi benar-benar membuka biro sendiri untuk desain interior yang melayani jasa desain rumah-rumah misalnya, atau misalnya ruang-ruang gitu ada. Terus ada juga yang misalnya ya macam-macam sih. Kebanyakan sih kalau alumni arsitektur UMJ ya mungkin karena jiwa entrepreneurnya ada ya, kebanyakan itu jadi buka. Jadi kayak membuka, kebanyakan itu beberapa memang ada yang kayak kerja di biro arsitek lain atau misalnya sebagai kontraktor dan lain sebagainya, tapi beberapa ada juga yang terus membuka biro sendiri. Kalau di pemerintahan bisa juga Bu? Di pemerintahan itu bisa, cuman mungkin kalau di pemerintahan mungkin lebih banyak di dinas perumahan permukiman gitu ada, atau Cipta Karya PU,
Terus habis itu ada lagi misal dinas pertamanan kalau nggak salah ya, itu juga ada beberapa. Atau kadang-kadang ada beberapa yang kerja di Pemda juga karena membantu merencanakan apa ya, desain atau kawasan gitu-gitu. Nah itu juga bisa ya. Oke. Nah ini selanjutnya yang bikin penasaran juga, karena kan dunia arsitek itu tadi harus belajar detail, belajar desain gambar ya, sketsa, terus matematika juga, fisika juga, dan idenya tuh juga kan harus penuh dengan yang kreatif gitu ya Bu ya. Nah kira-kira kalau jadi seorang arsitek nanti bayarannya berapa sih Bu? Spill dikit Bu, mungkin dari alumni-alumninya. Gitu. Dari yang tingkat awal nih misalnya, wah udah jadi sarjana nih. Kalau sarjana nanti sarjananya apa tuh Bu namanya? Kalau arsitektur UMJ sarjana arsitek. Cuman ada singkatannya beberapa sarjana SARS. Cuman ada beberapa prodi yang masih pakainya ST. Sarjana teknik. Jadi beberapa prodi di Indonesia ada yang masih memakai ST, ada yang memakai sudah SARS gitu. Kalau yang baru sih pakainya SARS gitu. Keren SARS. Jarang soalnya. Jadi kayak keren nih wah SARS gitu. Kalau SARS itu artinya sarjana arsitektur gitu. Nah, kalau arsitektur MJ sendiri lulusannya bergelarnya SARS. Terus kemudian tadi pertanyaannya dari awal yang masih basic banget, beginner nih baru lulus jadi SR, sarjana arsitek nih, udah percaya diri kan, kira-kira nih bisa, misalnya bocorannya bisa fee-nya berapa nih, sampai nanti ekspor sampai nanti meningkat bisa bikin bangunan yang bagus-bagus, yang estetik gitu. Sebenarnya kalau untuk profesi arsitek sendiri itu sudah ada ketentuannya ya, sudah ada peraturan pemerintahnya sebenarnya. Peraturan pemerintahnya bahwa ada yang dibilangnya profesi arsitek. Kalau di jurusan lain mungkin ada profesi apoteker, terus habis itu jadi dokter dan lain sebagainya. Nah, atau misalnya profesi insinyur. Nah, di arsitek itu ada profesi arsitek. Nah, kalau misalnya mau jadi arsitek yang berprofesi mandiri itu sebenarnya harus ada apa ya istilahnya sertifikasi. Sertifikasi ini diterbitkan oleh lembaga yang menaungi seluruh arsitek Indonesia, yaitu IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, ini nanti mereka secara konsisten dan rutin itu akan menyelenggarakan sertifikasi untuk yang mau berpraktik sebagai arsitek secara mandiri. Nah, kalau misalnya sudah punya sertifikasi, itu kan berarti istilahnya bayarannya ini udah ada ketentuannya nih. Kalau berdasarkan standarnya IAI, itu bayarannya bisa misal dari sekian persen dari jumlah istilahnya dari harga proyeknya. Jadi harga proyeknya dari merencanakan sampai membangun itu berapa, nah nanti sekian persen ini ada ketentuannya untuk arsitek, cuma saya lupa, nggak banyak sih, mungkin 1 atau berapa persen gitu, pokoknya kecil. Atau opsi berikutnya adalah per meter persegi. Jadi nanti sekian meter persegi itu nanti ada alokasi biaya untuk arsitek, maksudnya fee untuk arsiteknya itu ada ketentuannya. Kalau misalnya arsiteknya memang yang itu tadi sudah memiliki sertifikasi. Tapi kalau belum, ya mungkin biasanya berdasarkan diskusi berdasarkan diskusi. Kalau misalnya proyeknya kecil-kecil misalnya, ya mungkin biasanya lebih sering berdasarkan diskusi, ya istilahnya kayak harga temen lah atau apa itu ya istilahnya. Tapi kalau misalnya sudah memiliki sertifikat, ya sudah diakui sebagai profesi arsitek oleh IAI ini, maka untuk bayarannya itu seharusnya mengikuti ketentuan dari IAI ini gitu. Nah, kalau persentasenya saya lupa. Persentasenya saya lupa, tapi opsinya adalah 2 itu. Kalau mau misalnya mau membayar arsitek yang sudah tersertifikasi adalah berdasarkan sekian persen dari nilai proyeknya, atau misalnya per meter persegi dari luas bangunan kalau nggak salah, atau luas lahan saya lupa. Gitu. Berarti lumayan ya kalau nilai proyeknya MM-an misalnya, itu berapa persennya aja tadi, walaupun 1% atau 2% juga lumayan, cukup menggiurkan. Tapi ya itu kan proporsional, ya itu proporsional dengan apa yang harus dikerjakan arsitek. Kalau proyeknya besar kan pasti mau nggak mau harus ada arsiteknya, harus ada timnya dan lain sebagainya. Nah, itu tuh adalah jasa mereka mendesain dan lain sebagainya gitu. Oke. Karena ilmunya mahal, jadi bayarannya juga worth it lah ya. Ya sepadan lah. Kan udah ada ketentuannya juga ya. Baik ya. Nah, Bu Vinta, kira-kira ini di dalam dunia arsitek ada nggak sih nama-nama besar arsitek Indonesia yang bisa jadi
apa ya, panutan mungkin, atau mungkin apakah di kalangan arsitek itu misalnya ini karya ini misalnya masjid karya arsitek ini wah punya ciri khas gitu seperti itu, walaupun mungkin saya nggak tahu ya, tapi mungkin jadi bisa tahu nih gitu. Dan kita gimana sih taunya bangunan ini dibangun oleh arsitek ini gitu, arsitek A, arsitek B, apakah itu hanya diketahui oleh kalangan tersendiri saja atau ada ya bisa diketahui juga oleh orang awam gitu? Kalau untuk gaya-gaya arsitek itu sebenarnya kalau misalnya kita tertarik dengan sebuah bangunan, itu belum tentu kita bisa nanya ini arsiteknya siapa atau tahu ini arsiteknya siapa dari hanya sekedar bentuknya aja. Iya. Tapi kalau misalnya di arsitek Indonesia sendiri itu sebenarnya banyak ya nama-nama yang cukup besar lah istilahnya. Mungkin yang terkenal misalnya Pak Ridwan Kamil ya. Iya ya. Pak Emil dengan desain masjid, desain rumah dan lain sebagainya. Tapi ada juga arsitek-arsitek yang misalnya memang berprofesi sebagai arsitek. Nah itu misalnya kalau yang di Indonesia nama yang terkenal mungkin ada Andra Matin. Kalau Andra Matin itu biasanya ciri khasnya bangunannya itu masih kalau di Indonesia mungkin tropis ya, bangunannya masih cukup lokal Indonesia, tapi unik. Nah, jadi unik. Jadi nggak kayak yang biasanya Andra Matin. Terus ada lagi Pak Yoriantar. Kemudian banyak lagi ada Pak Rilrich Sarif. Banyak sebenarnya kalau arsitek yang besar di Indonesia dan desainnya sebenarnya bagus. Cuman kalau misalnya kebanyakan proyek di Indonesia kayak misalnya hotel atau apa-apa gitu, kebanyakan belum tentu dari desain arsitek Indonesia, kebanyakan itu apalagi kalau misalnya di Bali, luar biasa. Iya. Wah, kalau ini harus kita rebut nih ya. Berarti ini harus jadi arsitek nih yang masih berkesempatan belajar. Kalau di Bali itu arsiteknya kemungkinan dari luar semua, jarang yang pakai arsitek Indonesia. Aduh, sayang banget ya. Padahal itu potensi rupiahnya besar ya. Berarti ini harus padahal arsitek Indonesia itu juga bisa kok menang award skala internasional. Tapi gitu itu juga biasanya ada. kalau memang di kalangan misalnya pemilik proyeknya itu akan menjadi dari mulut ke mulut sendiri, akan jadi tahu misalnya pemilik perusahaan, pemilik hotel ataupun mungkin real estate itu ingin membangun yang bagus itu akan dapat yang bagus, akan menjadi buah bibir tersendiri juga. Oh iya, tentunya. Kalau desain, kalau desain yang unik kan pasti akan menjadi istilahnya referensi, kemudian nanti akan terkenal dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau dari pemilik proyek itu dia akan melihat maksudnya branding branding lembaganya atau misalnya branding kantornya, maka dia akan mencari arsitek yang sesuai, yang kira-kira bisa merepresentasikan, oke, saya punya kantor kayak gini, bisa nggak kamu bangun desain bangunan yang mencerminkan perusahaan kita dan nanti bisa dikenal sama banyak orang. Nah, itu kan kita harus ngelihat portofolio dari masing-masing arsitek ya. Kalau misalnya Andra Matin, stylenya cenderung seperti ini, atau Yori Antar, stylenya cenderung seperti ini, atau misalnya Pak Ridwan Kamil, stylenya cenderung seperti ini. Nah, nanti perusahaan akan mempertimbangkan dari sekian banyak arsitek, karena arsitek kan istilahnya kayak talent juga ya, talent seni. Iya, talent seni. Jadi kan banyak jenisnya. Nah, itu kan berarti harus memilih dari sekian banyak itu kira-kira mana sih yang lebih cocok gaya atau style arsiteknya dengan image perusahaan atau yang diinginkan oleh klien. Begitu. Seru ya. Berarti artinya masih banyak peluang nih ya. Banyak peluang. Nantinya dicetak arsitek baru. Baik. Oke, kita akan kembali membahasnya, tapi kita jeda sejenak lagi ya Bu ya, dan juga pemirsa jangan kemana-mana. Kita simak dulu nih yang mau kasih pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show bersama UMJ, di mana kita kali ini membahas seputar dunia arsitektur yang ternyata seru sekali dan ternyata masih banyak peluang nih ya yang bisa dihasilkan, terutama untuk meraih peluang bisnis di dunia arsitektur ya Bu ya, untuk mencetak arsitek baru Indonesia ya. Dan UMJ ini punya nih jurusannya ya Bu ya. Ada jurusan arsitek. Ya. Nah, jurusan arsitek UMJ ini dilengkapi dengan fasilitas apa aja Bu? Fasilitasnya banyak. Kalau tadi kita bicara tentang kalau belajar arsitek tahun pertama, tahun kedua masih pakai tangan, tahun ketiga, tahun keempat kan tentu saja kita mewajibkan harus penguasaan software, karena nggak bisa kita zaman sekarang mencetak sarjana arsitek terus nggak menguasai software, itu nanti nggak laku di pasaran ya. Betul. Jadi
Kalau untuk fasilitas kita tentu saja kalau pendidikan arsitek itu wajib pasti ada ruang studio. Ruang studio itu jadi nanti mereka menggambar di situ. Nah itu kan mejanya harus besar. Nggak bisa kayak misalnya ruang kuliah yang kayak apa kursi terus ada mejanya gitu, nggak akan cukup kertasnya. Jadi harus kursi sendiri terus mejanya yang cukup lebar. Nah itu kita ada 4 studio ya. Jadi ada 4 studio yang bisa dipakai. Kemudian kita juga punya lab komputer. Jadi lab komputer kan kita kampusnya di Cempaka Putih ya, di Jakarta Pusat. Itu ada lab komputer di fakultas sendiri ada lab komputer. Kemudian informatika, jurusan informatika ada lab komputernya. Nah, arsitek juga punya gitu. Arsitek juga punya karena kita mau mewajibkan mahasiswa penguasaan software, tentu saja kita harus memfasilitasi dengan penguasaan software. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah yang terkait software itu ya alhamdulillahnya kita bisa pakai fasilitas kita sendiri. Kalau misalnya jurusan lain mungkin nanti harus ada ngantri di labkomnya, ya mungkin nggak sampai ngantri sih, tapi harus menjadwalkan di labkom fakultas ini mau dipakai sama jurusan apa. Tapi ini ada sendiri. Kalau informatika kan sendiri karena memang wajib itu, mereka harus wajib. Nah kalau arsitek kita punya sendiri. Terus ada ya mungkin ruang market lah ya. Kalau ruang market karena kan mahasiswa itu marketnya yang bagus-bagus itu kita simpan karena itu buat portofolio prodi ya. Jadi buat ini karya arsitek itu kurang lebih bisa seperti ini. Jadi kalau misalnya ada pameran kita ambil market yang bagus ya, terus dibawa. Kemarin kita juga habis pameran di jadi ada lembaga yang istilahnya dia antusias dengan museum, namanya Senyum Museum. Kemudian mereka mengkurasi sekitar berapa ya? Karya seni 80 karya. Enggak, kemarin memang mereka ada segmen khusus untuk pameran arsitektur. Nah, kemudian mereka memanggil atau mengundang beberapa prodi arsitektur di Jakarta. Kemudian mereka meminta untuk ada karya mahasiswanya yang mungkin terkait isu yang bisa ditampilkan. Isunya waktu itu kayak Jakarta in the future gitulah. Nah, kemudian salah satu dari mahasiswa kita bisa pameran di situ. Jadi mereka bilangnya menerima 80-an karya. Nah, tetapi yang diterima cuma 18 apa ya kalau nggak salah. Nah, salah satunya itu adalah dari mahasiswa arsitektur UMJ. Kemarin habis pameran di saya lupa nama tempatnya, pokoknya di daerah museum pokoknya, bangunan museum. Tapi bagus jadi ajang promosi ya, promosi karya dari tentu saja. Ya. Jadi itu kemarin lengkap. Jadi ada poster kan diminta membuat poster sesuai format dari Senyum Museumnya. Ini ada format poster, mahasiswanya bikin posternya, terus ada maket juga gitu. Jadi maketnya ditampilkan, posternya juga ada. Jadi ya itulah alhamdulillah maksudnya kita bisa ikut pameran dari 80 karya. Cuma 18 karya yang dipamerkan, salah satunya mahasiswa arsitektur UMJ. Ini jurusan arsitektur sudah dari berapa lama? Dari tahun berapa di UMJ? Kalau arsitektur UMJ itu sebenarnya berdiri udah cukup lama, dari tahun 78 ya. Dari tahun 78. Meskipun kalau di Fakultas Teknik sendiri, karena prodi arsitektur itu di dalam Fakultas Teknik, kita termasuk jurusan yang termuda kedua. Yang paling muda itu informatika. Paling mudah informatika tentu saja ya. Karena keilmuannya kan baru untuk informatika. Nah, terus termuda kedua adalah arsitek gitu. Tapi ya kita berdirinya dari tahun 78 begitu. Dan alhamdulillahnya di fakultas itu arsitek itu yang telah meraih akreditasi unggul. Akreditasi unggul? Iya. Jadi ini prestasi ya buat arsitek sebagai jurusan nomor 2 terbaru. Iya. Ya, selain itu apa lagi Bu prestasinya? Wah, kalau prestasi banyak sih. Oh, mungkin ini ya, semester ini kita ini kan sekarang kalau kebijakan pendidikan tinggi itu adalah pelaksanaan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini kan Mas Menteri ya, saya bilangnya Mas Menteri itu mempunyai visi bahwa belajar itu nggak hanya di dalam kelas. Sebenarnya ideal ya kalau untuk mahasiswa arsitektur terutama. Cuman kemarin ada bentuk-bentuk pembelajaran di luar kelas yang beda atau yang bisa saya tangkap dari MBKM ini adalah mahasiswa bisa belajar di luar kampus tapi diakui SKS-nya di dalam kampus gitu. Nah, kebetulan semester ini itu kita mengirim 13 mahasiswa untuk belajar di UI. Jadi 13 mahasiswa itu belajar di UI selama full 1 semester. Dan itu diakui sampai 20 SKS di arsitektur UMJ. Gitu. Nah, itu salah satu bentuknya MBKM. Jadi bisa belajar bisa belajar di luar
di luar, entah kalau yang tadi itu mungkin kayak melalui belajar di kampus lain, kita juga ada mahasiswa yang diterima magang, salah satu 2 orang kalau nggak salah, yang satu magang di Bogor, jadi mereka magang itu nggak ikut kuliah kita ya. Nggak ikut kuliah, karena istilahnya belajar di luar selama 1 semester, selama 1 semester, tapi nanti diakui di di transkripnya dia ini telah menempuh sekian SKS. Terus satu lagi itu ada yang magang di Dinas Kebudayaan. Nah, magangnya ini istimewa karena dia magangnya di Papua. Wow, enak sekali. Ya, jadi selama 1 semester dia di Papua, bener. Bisa ke Papua. Dan kuliahnya juga istilahnya tetap jalan gitu, karena diakui sampai 20 SKS gitu. Jadi dia nggak terhitung absen atau bolos gitu ya. Iya. Terus kita semester ini juga menerima 2 mahasiswa dari universitas lain ya. Kan kita ngirim mahasiswa keluar kan tentunya nerima juga. Itu dari mana? 2 mahasiswa itu dari UMS Muhammadiyah Solo. Satu lagi dari Universitas Pancabudi di Medan, gitu. Jadi kami persilahkan, silahkan menempuh pendidikan di sini. Nanti di universitas asalnya akan diakui sampai 20 SKS. Gitu. Nah, ini terkait kerjasama. Tadi kan juga sudah ada sedikit diinformasikan kerjasama yang dijalin ya dengan magang itu tadi. Ini ada apa saja nih Bu kerjasama yang dijalin dengan siapa saja, termasuk dengan alumni, jaringannya seperti apa? Sebenarnya kita kerjasama banyak sih ya. Kita kerjasama banyak. Kalau untuk mahasiswa mungkin tadi ya kayak pertukaran dengan UI ada, kemudian dengan Universitas Pancabudi, kemudian dengan UMS, itu sebenarnya bentuk kerjasamanya banyak ya untuk mahasiswa. Magang juga. Kalau untuk dosennya sendiri kan kalau misalnya kita pelaksanaan pendidikan tinggi itu, kalau di UMJ kan catur dharma. Jadi kayak pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, satunya lagi adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, kalau misalnya dari segi pendidikan, nah itu tadi ya mungkin bentuknya pertukaran-pertukaran. Terus habis itu kalau pengabdian masyarakat ya mungkin kita ada mitra-mitra pengabdian masyarakat yang terbaru kemarin ada kita melakukan pengabdian masyarakat di Parakan. Kemudian ada juga pengabdian masyarakat di Bogor. Terus satu lagi itu penelitian, kalau untuk penelitian itu kita sempat mengadakan joint riset. Joint risetnya itu dengan waktu itu kita ada University Teknologi Mara dengan Malaysia. Gitu. Iya, dengan Malaysia. Jadi kita melakukan joint riset, kemudian menyeminarkan lah ya istilahnya hasil risetnya. Tapi itu semester lalu. Dan UMJ sendiri kemarin tanda tangan MOU dengan University Teknologi Mara ya karena memang kita yang merintis gitu. Itu ya. Merintis, jadi akhirnya bisa tanda tangan MOU dengan University Teknologi Mara. Nanti mungkin akan ditindaklanjuti dengan visiting scientist dan lain sebagainya gitu. Baik, jadi banyak ya kerjasama yang dijalin. Banyak. Baik. Oke, nah Bu Vinta, ini tidak terasa loh. Kita sudah hampir sampai di penghujung acara ini. Bu Vinta, boleh kasih kesimpulan juga terkait bahwa betapa dunia arsitektur itu begitu menggiurkan dan bisa banyak prestasi yang diraih ya, ataupun juga didulang gitu. Seperti tema kita kali ini kan mendulang prestasi melalui arsitektur UMJ gitu. Dan juga kalau ada pesan-pesan nih, Bu Vinta mau mengajak juga pemirsa TV-mu, adik-adiknya ataupun juga siapapun yang sedang menonton untuk bergabung menjadi bagian dari program studi arsitektur UMJ, silahkan. Baik, kalau sebenarnya keilmuan arsitektur itu bukan keilmuan yang baru ya, tapi mungkin kalau dibandingkan keilmuan yang lain itu dia termasuk baru. Nah, karena dia merupakan keilmuan yang baru, sebenarnya peluang istilahnya marketnya itu tuh masih cukup banyak, apalagi sekarang kita udah dinaungi dan dilindungi dengan UU Arsitek dan ada lembaga yang mengatur Ikatan Arsitek Indonesia. Itu sebenarnya kita udah cukup terjamin profesi arsitek itu sendiri. Tinggal kayak menghasilkan sumber daya aja yang memenuhi. Nah, mungkin kalau misalnya tertarik belajar arsitektur atau mendalami arsitektur, mungkin bisa menggali atau mencari tahu tentang arsitektur UMJ itu mempelajari apa sih, kampusnya di mana dan lain sebagainya. Dan kalau untuk prestasi tadi mungkin udah saya ceritakan cukup banyak ya, jadi tidak perlu khawatir nanti bisa menjalani kuliah tapi tetap berprestasi. Kan pasti kendalanya banyaknya di situ ya. Kuliah pulang, kupu-kupu. Kalau saya dulu banyak kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, tapi nggak usah khawatir kalau di arsitektur UMJ belum tentu kuliah pulang, tapi bisa kuliah dan meraih prestasi. Gitu.
Baik, terima kasih banyak Ibu Vinta atas penjelasannya dan juga Sama-sama, inspirasinya Mbak ini seputar dunia arsitektur. Sukses dan sehat selalu Bu Vinta ya. Terima kasih juga Mbak untuk Vini. jurusan arsitektur. Terima kasih banyak. Ya, amin. Baik pemirsa TVmu, tidak terasa kita sudah mendengarkan banyak sekali masukan, informasi dan juga inspirasi yang tentunya memotivasi kita untuk terus memperdalam keilmuan-keilmuan baru, terutama salah satunya adalah tentang keilmuan arsitektur yang juga tersedia di UMJ. Dan tidak terasa nih sudah waktunya kita untuk pamit, yaitu saya Vini Auliani dan juga Ibu Vinta dan seluruh kerabat kerja yang bertugas terselenggaranya acara ini. Kami mohon pamit undur diri dulu pemirsa, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak berdiri tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu berkomitmen untuk meneguhkan posisinya sebagai perguruan tinggi yang terkemuka, modern, dan islami yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pandangan keagamaan yang selalu dinamis. Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu berkomitmen untuk mencerahkan dan memberdayakan bagi terwujudnya masyarakat yang berperadaban dan berintegritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.